Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Saya yakin kita semua berada dalam keadaan yang sehat. Bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan, kita boleh ada dan menikmati berkat Tuhan di pagi hari ini. Dan terlebih kita bisa bertemu kembali di dalam sapaan dan renungan GKI Salatiga Senin 18 Mei 2026 bersama dengan saya Asputri Kaat. Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh kami ucap syukur kepadamu ya Allah buat kasih setia Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk pagi hari ini yang boleh Tuhan nyatakan bagi kami. Dan saat ini kami rindu untuk membaca sedikit dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong dan memampukan kami sehingga firman Tuhan yang boleh dinyatakan bagi kami terus kami terima dengan sukacita, kami hidupi di dalam keseharian kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama anak Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kitab Keluaran pasal 17 ayat 3. Keluaran pasal 17 ayat 3. Di sana bangsa itu haus akan air. Bangsa itu bersungut-sungut kepada Musa dan berkata, "Mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami dan anak-anak kami dan ternak kami mati kehausan?" Dari firman Tuhan yang telah kita baca, kita akan merenungkan bersama dalam tema beriman dengan kesadaran. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, bangsa Israel segera bersungut-sungut kepada Tuhan saat kehausan di Rafidim. Mereka juga menyalahkan Musa yang membawa mereka keluar dari Mesir, sekalipun telah melihat banyak mujizat dari Tuhan. Tapi mereka tetap meragukan penyertaan Tuhan ketika dihadapkan dengan situasi sulit. Mereka bahkan tidak berani mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Apakah Tuhan ada di tengah-tengah kita atau tidak?" Sikap bangsa Israel menunjukkan dengan jelas bahwa iman mereka bukan saja belum matang, melainkan juga belum berakar. Mereka percaya kepada Tuhan saat dimudahkan, tetapi segera pudar saat kesulitan. Iman mereka cenderung bergantung pada situasi dan mudah goyah, sekalipun bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan sendiri. Keselamatan di dalam Kristus adalah anugerah, kemurahan kasih Allah. Namun, ada bagian yang harus dilakukan umat sebagai respon. Bagaimanapun, iman sejati hanya lahir dari kesadaran akan kebesaran kasih Allah. Ada kesediaan untuk mendengar dan memahami firman Tuhan. Kita tidak dapat mengaku beriman jika hanya sekedar mewarisi atau karena tradisi. Iman harus tumbuh karena firman Tuhan membuka hati dan pikiran, sehingga kita mengenal kebenarannya dan memilih untuk mempercayai secara pribadi. Tentu saja hal ini tidak lepas dari pekerjaan Roh Kudus. Selanjutnya, harus ada kesadaran akan dosa dan kebutuhan akan keselamatan yang mendorong untuk bertobat serta menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ada hati yang mau diubahkan, bukan sekedar terlibat dalam ritus keagamaan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap tatamu ya Tuhan, dengan
penuh ungkapan syukur atas kasih Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan di dalam hidup kami, terkhususnya pada kebenaran firman-Mu hari ini. Kami diajarkan, kami disadarkan bahwa kerap hidup kami ada banyak pergumulan yang mungkin sulit kami hadapi, dan tentunya di dalamnya kami sering mengeluh, bahkan putus asa. Tetapi di saat itulah kuasa Tuhan bekerja. Tetapi menjadi refleksi bagi kami bahwa dapatkah kami menyerahkan pergumulan kami dan mempercayai itu semua kepada Tuhan, atau kami berjalan dengan hikmat kami sendiri. Kiranya Tuhan boleh menolong kami, menguatkan kami ketika kami mengalami sebuah pergumulan-pergumulan yang berat, pergumulan-pergumulan yang sulit kami atasi. Dan biarlah kami belajar untuk melakukannya dengan bersyukur, dengan sukacita, dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang hidup terus memberikan pemahaman lebih jauh di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan apapun itu, baik itu di dalam pekerjaan, baik itu di dalam rumah tangga, pun di dalam sekolah ataupun perkuliahan. Kiranya Tuhan boleh memberkati, Tuhan boleh ada bersama-sama dengan mereka, memberikan penguatan, memberikan kesabaran bagi mereka. Kami juga mau mendoakan untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini mengalami kondisi lemah tubuh, Tuhan, mengalami sakit. Tuhan, mari Engkau jamah, Engkau pulihkan keadaan mereka, memberkati setiap makanan, minuman, serta obat-obatan, sehingga apa yang mereka konsumsi, biarlah itu semua berasal dari Tuhan, dan mereka mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau mendoakan untuk saudara-saudara kami yang mungkin menemui hari ulang tahun, baik itu pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan boleh memberikan berkat melimpah atas mereka. Tuhan memberikan sukacita, memberikan kebahagiaan di hidup mereka, sehingga mereka boleh merasakan adanya tuntunan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Dan bila sebentar kami akan melanjutkan berbagai aktivitas keseharian kami, tolong Tuhan pimpin dan sertai hidup kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.